Baik, akan kita mulai videonya karena banyak nggak ada kabar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Bahagia, sehat, saya. Alhamdulillah. Untuk Zoom pertama akan dipresentasikan oleh Mas Aal, tim kreator. Dipersilakan. Oke. Nggak masuk ya? Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi copywriting, bikin caption atau isi konten yang menarik. Pertama, ada pertanyaan dulu, yaitu antara caption dan cursor ini ngepostnya mana yang lebih duluan untuk dipost dan lebih baik yang mana. Ini tergantung dari postingannya sebenarnya. Kita single post itu bisa ke fokus captionnya. Kalau cursornya kita bagus ke teks dalam slide cursornya. Saya akan memberikan contoh. Ya, yang dimaksud caption dan cursor ini seperti ini. Ini Instagramnya Sarang Heo yang saya pegang. Oke, ini. Nah, kalau ini yang disebut cursornya, yang di sini captionnya. Ya, jadi kalau di sini sedikit tampilannya, di sini bisa dikasih banyak tulisan. Tapi kalau modelnya seperti ini, salad banyak gitu. Di sini captionnya sedikit aja gitu. Oke. Lanjut. Salah. Oke. Pertama, caption atau tag carousel yang menarik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama headline, isi konten, dan yang ketiga CTA, call to action. Oke, yang pertama yaitu headline yang menarik. Headline kita berikan rumus di sini yaitu post triple S ya di sini. Yang pertama yaitu pen atau gen. Yang kedua opposite. Yang ketiga shortcut atau hack. Yang keempat social proof. Yang kelima script. Dan yang keenam thread. Oke, masuk ke bagian yang pertama yaitu pen atau gen. Pen atau gen ini menyebutkan masalah atau keinginan terbesar yang dihadapi oleh audiens. Jadi rumusnya itu bisa mencapai keinginan tanpa masalah.
Sebagai contoh, captionnya kita tulis, ini 5 tips menurunkan berat badan tanpa harus olahraga setiap hari. Jadi di situ sudah digarisbawahi, yang menurunkan berat badan itu kan keinginan dari audiens. Tanpa harus olahraga setiap hari, itu pennya. Atau cara bikin orang mau beli produkmu tanpa harus keluar budget iklan yang besar. Nah, itu caption-caption yang bisa diterapkan. Selanjutnya yaitu opposite. Sebutkan hal yang selama ini berlawanan dengan apa yang dipikirkan audiensmu. Jadi contohnya, alasan kenapa followers banyak nggak guna. Ini kan bertolak belakang dengan pemikiran audiens kita. Jadi kalau biasanya kan kalau banyak followers itu kita bisa dijadikan tempat endorsement, tempat peluang bisnis gitu. Tapi di sini buat konten, captionnya alasan kenapa followers banyak nggak guna. Ini fungsinya untuk apa? Jadi orang itu bikin penasaran, akhirnya membaca caption kita, follow Instagram kita gitu. Terus kayak kenapa diet nggak bisa bikin kurus gitu. Itu salah satunya contohnya. Lanjut, yaitu yang ketiga, shortcut atau hack. Tip instan yang dibutuhkan oleh audiensmu untuk bisa mencapai goalnya. Nah, di sini hampir semua orang menginginkan sesuatu yang instan ya. Ini juga menarik untuk dijadikan caption di konten kita. Contohnya seperti ini, 3 tips cepat mendapatkan 10.000 followers. Nah, ini orang akan tertarik untuk melihat, membaca lebih lanjut atau mengikuti sosial media kita. Nah, atau seperti produk skincare, cara bikin jerawat hilang dalam 3 hari. Ini kan yang dibutuhkan audiens untuk mencapai goals-nya secara instan. Tuh, ini bisa dibuat caption-caption seperti ini, akhirnya menjadi daya tarik untuk audiens mengikuti kita. Selanjutnya yaitu social proof. Social proof ini headline yang sifatnya memberikan bukti nyata bahwa ada sebuah hal yang diikuti banyak orang atau seseorang yang memiliki dampak besar. Jadi seperti contoh 10 kebiasaan Warren Buffett yang membuatnya sukses. Warren Buffett ini seorang investor saham ya. Investor saham. Jadi banyak kan orang-orang sekarang ini trennya ingin invest saham gitu. Jadi ngelihat kebiasaan orang-orang yang sudah sukses dijadikan konten, atau itu bisa membuat orang itu tertarik dengan konten-konten kita, akhirnya mengikuti, like atau men-share.
Atau yang ini yang sering kita lihat, contoh kedua, wanita ini berhasil menurunkan berat badan hanya dalam 7 hari. Nah, ini kan jadi penasaran, diikutin akhirnya. Ini atau juga bisa dengan customer kita dijadikan sebagai konten. Ya, misalnya bukti-bukti nyata setelah sebelum dia pakai skincare dari Sarangeo, dia seperti ini, kurang percaya diri dan lain sebagainya. Setelah pakai ada perubahan. Nah, ini juga bisa. Jadi nggak mesti harus dari toko-toko saja. Bisa juga dari customer kita sendiri. Oke, selanjutnya yaitu script. Headline yang sifatnya membuat rasa penasaran audiens sehingga mereka mau membaca kontenmu sampai habis. Contohnya, rahasia bikin konten viral. Nah, jadi di captionnya itu ditulis rahasia bikin konten viral seperti Blackpink gitu. Tuh akhirnya orang itu penasaran membaca setiap slide dari konten-konten kita, melek dan share dari konten-konten kita. Atau yang sering kita lihat itu kayak coba lihat di slide kelima. Di sini membuat rasa penasaran dari audiens sehingga membaca setiap slide dari konten-konten kita. Oke, selanjutnya yaitu trade ya, salah tulisan. Headline yang isinya merupakan kesalahan yang selama ini dihindari atau tidak disadari oleh market kita. Contoh kesalahan terbesar pemula dalam beriklan gitu. Ini salah satu captionnya. Atau contoh yang kedua, hal ini bikin kamu rugi beli skincare. Kan akhirnya menimbulkan rasa penasaran gitu. Dan juga treat kesalahan menimbulkan rasa kenapa gitu. Akhirnya membaca konten-konten kita, mengikuti Instagram kita, men-share Instagram kita. Selanjutnya yaitu nomor 2, isi konten yang menarik. Isi konten yang menarik, yang pertama before after. Ini rumusnya. Contoh, dulu aku pernah ada di posisi audiens ya ini. Dan setelah menemukan misalnya Sarangeo, sekarang aku bla 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 ini ada di posisi yang diinginkan audiens. Contoh, dulu aku pernah capek bikin konten tapi followersnya nggak naik-naik. Nah, ini yang dirasakan audiens sekarang, sehingga akhirnya aku menemukan strategi bikin konten menarik yang meningkatkan followerku hingga ratusan perharinya.
Nah, ini posisi yang diinginkan audiens. Contoh yang misalnya di skincare gitu. Dulu aku pernah dibully gara-gara tidak rupawan gitu. Sehingga akhirnya aku menemukan cara untuk memperbaiki diri di Sarangeo yang meningkatkan kepedeanku hingga saat ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua yaitu discovery atau script. Buat kamu yang selama ini merasa dalam kurung masalah atau pain point-nya, bisa jadi karena kamu belum tahu apa gitu rahasia yang kamu bagikan. Nah, contohnya yang seperti di bawah ini. Buat kamu yang selama ini merasa jerawat, kok nggak hilang-hilang? Padahal udah habis buat perawatan. Bisa jadi karena kamu belum tahu rahasia untuk hilangin jerawat. Nah, caption-caption seperti ini bikin penasaran. Akhirnya mengikuti. Selanjutnya yaitu testimonial. Ceritakan kembali kisah sukses atau testimoni klienmu dalam isi kontenmu. Contoh, dulu ada klien saya namanya si A dan dia memiliki masalah jerawat sepertimu. Konsul sana sini belum ketemu jawabannya hingga akhirnya dan setelah itu jerawatnya sembuh. Jadi menceritakan klien kita sendiri sebagai testimonial di caption gitu. Jadi seolah-olah kayak kita nggak kelihatan menjual banget gitu loh. Oke, selanjutnya yaitu kita versus mereka. Nah, ini buatlah isi kontenmu membahas topik yang memiliki opini audiens antara dua kubu yang saling bertentangan. Contoh, membahas jangan post secara konsisten. Ya, ini kan bertentangan banget ya. Ya, kita audien itu inginnya post secara konsisten. Sedangkan kita buat opini jangan post secara konsisten. Ini akhirnya membuat dua belah, membuat kubu-kubu. Ada yang setuju dengan post secara konsisten dan post secara tidak konsisten. Akhirnya Instagram tuh ramai dengan perdebatan yang menimbulkan banyak yang ngikutin atau memfollow, men-share Instagram kita. Selanjutnya yaitu CTA, call to action, kalimat yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu setelah melihat konten kita. Ya. Yang pertama yaitu terarah ya.
mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu. Like, comment, save, share, atau membuat mereka ke penawaran di link biomu. Jadi di captionnya itu tetap dicantumin nanti. Jangan lupa di like ya. Atau tag temanmu gitu. Jadi terarah gitu. Terus terstruktur. Dan untuk struktur ini, perhatikan struktur kursor biasanya di akhir slide. Nah, kayak di tempat gambar itu. Yang di Instagram ya, bukan yang ini ya. Nah, itu biasanya di akhir slide itu dicantumkan untuk jangan lupa follow Instagram kami gitu. Atau di captionnya, di tulisannya. Itu bisa ditulis di awal atau di akhir captionnya. Oke, itu saja dari saya. Arigatou gozaimasu. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih untuk materi Mas Aang. Dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang nanya? Nggak ada, wis. Mas tanya tah. Oh iya, silahkan. Mas aku belum paham yang poin 4. Boleh dijelasin ulang, Mbak? Poin 4. Yang versus. Versus. Oh, ini ya. Ya. Buatlah isi kontenmu membahas topik. Nah, oke, saya jelaskan. Di sini kayak kita itu buat opini yang membuat apa ya kalau bahasa sekarang itu kontroversi gitu loh. Akhirnya ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Contoh lain, setuju nggak presiden 3 periode? Kan di sana menimbulkan ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu, dan memberikan alasannya. Dan akhirnya di kolom komentar itu ramai gitu. Oh, nggak setuju kan, misalnya nih, nggak setuju karena sudah ada di undang-undang. Ada yang setuju, misalnya balasnya seperti apa. Itu dijadikan satu konten, tah? Dalam bentuk satu konten. Iya, satu konten. Satu konten. Oh, baiklah, terima kasih. Untuk menarik gini ya, untuk menarik apa ya, merangsang audien gitu loh, biar aktif. Oke, terima kasih. Ada lagi?
Mas Al, aku mau tanya ke. Oke, silakan Mbak. Aku mau tanya rumus itu lagi ya ini. Itu. Oh ini. Iya. Rumus deadline. Dari ke-6 rumus ini, menurut Mas Al yang paling recommended, yang paling worth it untuk perusahaan-perusahaan 21 itu pakai rumus yang mana, Mas? Pakai semuanya atau salah satu atau salah dua kayak gitu? Oke. Oke, Mbak. Masuk ya? Masuk. Oke. Iya. Menurut saya coba aja dulu semuanya. Karena kita kan nggak tahu audien kita yang mana, tapi menurut saya worth it semua sih untuk dipakai. Apalagi untuk pulsa 21. Ya, gimana Mbak Nik? Gimana Mbak Nik? Untuk Babel sama Sarang Heo apa sudah Mas Al terapkan? Oh, untuk Barber dan Sarangeo? Ya. Belum. Karena saya baru mempelajari ya. Jadi kedepannya itu ya Mas. Iya, kedepannya diterapkan. Oke Mas Al, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mas, aku Yona mau tanya ta. Monggo. Itu pengertian pin atau gen itu apa ya, Mas? Yang mana, Mas? Ya, coba dijelaskan lagi. Oh, pin atau gen. Ya. Ya, untuk pen atau gen itu kita harus tahu masalah atau keinginan yang dihadapi audien kita. Jadi audien kita inginnya seperti apa? Mas Yan ini di Pulsa 21 ya? Iya, Mas. Nah, mungkin masalah atau keinginan audiensnya di Pulsa 21 itu seperti apa? Contoh, sering kehabisan paket data malam hari. Atau pembagian paket data. Nah, ini bisa dijadikan konten. Misalnya 5 tips membagi paket data tanpa harus mengurangi paket utama. Gitu. Ini salah satu contohnya. Itu Mas. Ada lagi Mas? Oh iya, sama itu lagi satu lagi Mas apa? Pengertian karusel itu apa ya, Mas? Carousel. Oke. Carousel itu ini Mas. Bukan yang Murman nih Mas ya. Yang ini Mas. Ini bagian ini. Ini namanya carousel. Kalau di sini tempat captionnya. Feed. Kalau feed itu ya carousel.
Ya, kayak bisa nama lainnya gitu. Saya juga kurang paham ya sebenarnya. Tapi yang saya pelajari carousel itu di bagian sini. Sedangkan caption itu ada di bagian sini. Jadi kayak tulisan aja. Jadi kalau carousel itu kayak ada gambarnya gitu. Kalau di gambar ini kan tetap ada tulisannya gitu. Oh ya, carousel itu juga bisa dibilang feed yang berslide gitu ya. Kayak gini kan, ini kan berslide nih kan. Duh, cantik banget. Ya. Single post. Oke. Kalau satu gini, kan ini nggak ada slide-nya ya, teman-teman. Ini namanya single post. Kalau yang berslide seperti ini namanya carousel. Ya, ya. Paham ya, Sena? Alhamdulillah sudah paham, Mas. Sedikit. Kalau sama pasangan karo DE, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin dari tim marketplace, Mbak Ita, Mbak Jihan, ada yang ditanyakan? Yang nanya lewat chat ini, DM. Ini dari siapa? Dari host. Oh, dari Mas Bahtiar. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk membuat headline yang menarik agar audiens mau membaca konten kita? Mungkin kita bisa menarik isu-isu yang saat ini. Seperti misalnya saat ini sedang SEA Games kan, itu bisa untuk dijadikan headline yang menarik. Pokoknya kalau bisa itu yang terbaru atau enggak masalah-masalah kehidupan sehari-hari itu juga bisa sih sebenarnya. Oke, Mas Bah, mungkin itu saja. Oke, ada lagi? Mas tanya. Oh, silakan. Itu kan tadi ada 5 pos gitu ya. Nah, Mbak. Ini tambah. Nah, menurut Masnya itu 6, penerapannya itu berurutan atau lebih efektif mana? Berurutan atau random? Oh, oke.
Iya, halo. Oh, untuk yang pertanyaan Mbak siapa ini? Aku. Oh, Mbak Yani. Ya, Mbak Yani. eh ya hampir mirip sama Mbak Nik tadi ya. Ya, semuanya bisa sih. Masalah urutan bebas. Yang mana dulu mau dipakai bebas. Kondisional aja sih. Siap, Mas. Sama-sama Mbak. Ada lagi? Untuk Mbak-Mbak Surabaya nggak ada yang ditanyakan lagi, ta? Giska, Dewi, Mbak Ita, Mbak Ajija, Mbak Wayu mungkin. Mas Aal, Kalau ya, monggo. saya mau tanya. Yang testimonial ini lebih worth it diterapkan apa enggak? Coba jelaskan. Terus sama apa? Perbedaannya setelah diterapkan sama yang enggak diterapkan apa, Mas? Oke. Menurut saya lebih baik diterapkan ya. Kayak bukti real gitu. Dan sebelum diterapkan dan tidak diterapkan kan sudah
terlihat audien itu yang sebelumnya masih belum percaya atau masih kurang percaya tambah percaya gitu. Karena ada bukti nyatanya. Gitu Mas Yon. Mungkin ada lagi? Oke, jelas Mas, makasih. Oke, sama-sama. Baik, jika dari tim Surabaya nggak ada yang bertanya, dari Mas Aal bisa diakhiri, bisa diganti di materi Baleoma. Oke. Baik, saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.